Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah namadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mungkin langsung saja kami dari kelompok 7 ingin menyampaikan materi kelompok 2 yang dimana reka cipta tambang terbuka. Next. Ada pada definisi tambang terbuka, sistem penambangan yang operasi penambangannya dilakukan di atas atau mendekati permukaan bumi dan berhubungan langsung dengan udara luar. Pada definisi tambang terbuka ada yang dinamakan open pit, open cut, dan open mine, yang dimana sistem tambang terbuka yang digunakan untuk menambang biji yang memiliki kandungan logam seperti tembaga, nikel, timah, dan lain-lain. Terus ada yang dinamakan quarry, yang dimana sistem tambang terbuka yang digunakan untuk menambang endapan bahan galian industri seperti batuan marmer, andesit, batu gamping, dan lain-lain. Terus ada juga strip mine, yang dimana strip mine tersebut sistem tambang terbuka yang digunakan khusus untuk menambang endapan yang miring atau mendatar seperti batu bara. Terus ada juga alluvial mining atau placer mining, yang dimana sistem tambang terbuka yang digunakan pada endapan alluvial atau placer. Next. Nah, di sini juga ada perancangan tambang, di mana merupakan penentuan persyaratan atau spesifikasi dan kriteria serta teknik yang rinci dan pasti, di mana di industri pertambangan, rancangan tambang juga dikenal sebagai rancangan tambang, mencakup kegiatan seperti yang ada dalam perancangan tambang. Namun semua data dan informasinya dikemas atau dibentuk secara rinci. Next. Di sini juga ada definisi rancangan rekayasa, di mana rancangan rekayasa atau reka cipta juga dikenal sebagai rancangan teknik, merupakan suatu rancangan konsep yang lengkap dan sangat rinci yang berdasarkan pada data dan informasi dari hasil penelitian serta literatur yang ada. Nah, ini juga dilengkapi dengan hasil pemeriksaan keadaan dan di lapangan. Next. Berikut ini merupakan perencanaan tambang, di mana terminologinya adalah suatu proses yang menentukan urutan teknis dan persyaratan untuk melakukan suatu kegiatan dengan mempertimbangkan segala kemungkinan yang akan terjadi untuk mencapai tujuan atau target yang diinginkan. Perencanaan dan perancangan harus dibuat untuk kegiatan yang akan dilakukan di tambang, alasan untuk melakukannya, tempat, kapan, cara, dan siapa yang melakukannya. Bisa dilanjut. Perencanaan tambang. Lanjut aja. Oke. Di sini ada desain pit. Desain pit merupakan salah satu aspek penting yang harus dikaji pada rancangan penambangan. Parameter-parameter teknis yang harus diperhatikan saat membuat rancangan desain pit diantaranya geometri lereng dan jalan tambang, batas akhir penambangan, arah penambangan, dan stripping ratio. Kemudian desain pit terbagi menjadi beberapa macam. Salah satunya adalah desain life of mine atau singkat LOM. Desain LOM ini merupakan desain pit yang dibuat sampai batas penambangan berakhir atau habisnya umur tambang. Kemudian pada slide kali ini membahas mengenai tahap-tahap perencanaan tambang. Yang pertama, tahap perencanaan pertambangan dimulai dari tahap eksplorasi yang bertujuan untuk mengumpulkan data seperti model endapan bahan galian, kondisi hidrogeologi, informasi geoteknik, dan informasi topografi, serta
data lainnya yang akan diolah di tahap berikutnya. Setelah menyelesaikan tahapan eksplorasi, akan lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan konseptual, yang merupakan pengumpulan informasi tentang karakteristik endapan bahan galian, sistem penambangan yang digunakan, usia akhir tambang, perkiraan biaya operasi produksi dan kapital, target produksi, dan lain-lain. Kemudian di tahapan berikutnya ada tahapan pembuatan desain. Data yang dikumpulkan dari tahapan-tahapan sebelumnya akan digunakan untuk membuat desain batas pit yang baik, prosedur penambangan yang rinci, dan penjadwalan tambang. Pada tahap ini juga akan dibuat perancangan tentang lokasi pit dan disposal, jalan, sekuens, sarana, dan prasarana yang diperlukan, dan dibuat berdasarkan peraturan kebijakan dan regulasi yang berlaku. Kemudian untuk tahapan akhir dan tahapan evaluasi desain dan perencanaan yang dilakukan untuk mengevaluasi, membandingkan, dan membicarakan tentang alternatif cara perencanaan tambang untuk mencapai hasil yang maksimal dan memenuhi persyaratan penambangan yang baik. Kemudian di slide kali ini ada hal yang perlu diperhatikan pada tahap desain tambang. Yang pertama ada geometri penambangan. Geometri penambangan sendiri terdapat 3 bahasan di sini. Yang pertama ada geometri jenjang atau lereng, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor penting yang termasuk produksi, kapasitas jenjang, kemudian kesesuaian dengan kemiringan, pemenuhan kriteria kemantapan lereng, yang mana pembuatan jenjang dimulai dengan membuka bukaan persegi panjang. Kemudian ada konstruksi jalan tambang, di mana jalan lain ini digunakan dengan menggunakan penimbunan lapisan-lapisan dari overburden, atau jalan ini digunakan untuk mengangkut batu bara dan endapan bahan galian yang ditambang. Bentuk geometri umum daerah pertambangan dipengaruhi oleh geometri jalan yang mencakup lebar dan kemiringan jalan, yang biasanya dipengaruhi oleh jenis alat yang akan digunakan dalam operasi penambangan. Dan yang terakhir ada untuk menunjukkan berapa banyak overburden yang harus dipindahkan untuk mendapatkan jumlah yang diinginkan. Stripping ratio digunakan, dan juga batas teknis kegiatan penambangan dalam pit dapat ditemukan dengan membandingkan nilai stripping ratio yang diperoleh dengan nilai break-even stripping ratio atau BSR yang dihitung. Batasan ini dicapai ketika stripping ratio sama besarnya dengan nilai break-even stripping ratio. Dan untuk yang terakhir ada batas tambang. Batas tambang terbuka adalah langkah pertama dalam perencanaan jangka panjang atau pendek. Ini menunjukkan berapa banyak batu bara yang dapat ditambang dan berapa banyak overburden yang harus dipindahkan selama operasi. Ukuran, geometri, dan lokasi tambang sangat penting untuk perencanaan fasilitas jalan masuk, gudang, dan tempat penimbunan tanah penutup. Sekian dari pemaparan materi kelompok kedua, dan juga kami selaku kelompok 7 telah menyampaikan hasil dari materi kelompok 2 dengan semaksimal mungkin. Terima kasih untuk para audiens yang akan melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.